Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Pasaman. Perkenalkan, saya sendiri Eliza Fedi Trisna SPD. Rekan sebelah kiri saya Arsanti Tias Andriani SPD. rekan sebelah kanan saya Melis Wita SPD SD akan menampilkan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Melis. Waalaikumsalam Ibu Shanti. Apa kabarnya Bu Melis hari ini? Alhamdulillah hari ini kabar saya baik-baik saja. Baiklah Bu Melis, hari ini Bu Melis ada jadwal coaching dengan Bu Eliza ya Bu. Nah, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan menanyakan beberapa hal kepada Ibu. Yang pertama, saya akan mendiskusikan rubrik penilaian hari ini. Baik Bu Melis, hari ini coach dan coachee akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Adapun rubrik penilaian tersebut apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan bagaimana coachee tersebut merespon pertanyaan dari coach? Jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, kreativitas, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama ya Bu Melis. Ya Ibu. Yang saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching hari ini? Oke, baiklah Ibu Sakti. Adapun kompetensi inti coaching pertama yaitu presence atau kehadiran penuh, di mana saya sebagai seorang coach bisa hadir seutuhnya bagi coachee saya, sehingga badan, pikiran, hati selaras saat melakukan percakapan coaching. Yang kedua yaitu mendengarkan aktif. Saya sebagai seorang coach yang baik akan mendengarkan lebih banyak dan sedikit berbicara saat percakapan coaching. Fokus pada pusat komunikasi adalah pada diri coachee, yakni mitra bicara. Yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot, mengajukan pertanyaan dengan tujuan tertentu berupa pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk coachee saya. Baiklah Bu Melis. Pertanyaan yang kedua, kompetensi coaching yang akan Ibu kembangkan. Baik Bu Santi, adapun kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan pada praktik coaching kali ini adalah rencananya saya akan mengembangkan potensi kehadiran penuh, pertanyaan berbobot, dan mendengarkan aktif. Ya Bu, dari ketiga kompetensi yang akan Ibu kembangkan, secara spesifik yang mana yang akan yang Ibu observasi hari ini? Hari ini saya mau Ibu fokus mengamati di bagian mengajukan pertanyaan berbobot dan mendengarkan aktif. Baiklah Bu, untuk pertanyaan yang selanjutnya, pertanyaan apa untuk indikator ketercapaian dari coaching Ibu nanti? Oke, sesuai dengan apa yang ingin saya kembangkan tadi, saya ingin agar saya mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachee saya, sehingga nanti coachee nanti mampu mengemukakan ide serta menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Demikian dulu ya Bu pertanyaan. Mungkin itu 3 pertanyaan yang bisa saya amati pra coaching ini. Nanti akan saya pertanyakan lagi setelah coaching dilakukan. Semoga Ibu dan Bu Eliza sukses melakukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Liza. Selamat sore, apa kabarnya Ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Bu Melis. Bu Melis bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya dalam keadaan baik-baik saja. Oke, baiklah Bu. Sebelumnya terima kasih banyak ya saya ucapkan atas kehadiran Bu Liza yang telah mau meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang santai sore ini. Sesuai dengan janji yang telah kita sepakati sebelumnya, Ibu katanya mau bercerita-cerita nih sama saya. Kalau boleh saya tahu, rencana Ibu mau membicarakan apa ya pada pertemuan kita kali ini? Iya Bu Melis, terima kasih juga ya Bu telah meluangkan waktunya untuk saya. Begini loh Bu Melis,
saya punya masalah di sekolah tentang rekan-rekan guru saya dari tahun ke tahun, apalagi kurikulum yang digunakan sudah berubah, tetapi dalam penyampaian materi mereka masih menggunakan metode konvensional seperti ceramah, penugasan yang berulang, sehingga peserta didik saya merasa bosan dan jenuh. Nah, padahal saat ini perkembangan teknologi semakin canggih, sedangkan teman-teman saya tidak mau melakukan perubahan sehingga pembelajaran kurang inovatif. Oh, jadi itu permasalahannya. Iya, Bu Teman-teman Melis. Ibu kurang inovatif dalam menyampaikan pembelajaran materi. Iya, Bu Melis. Oke. Lalu menurut Ibu apa ya kira-kira tujuan pertemuan kita kali ini? Iya. Tujuan saya ingin permasalahan saya tersebut mendapatkan solusi yang efektif agar teman-teman guru bisa melakukan perubahan dalam menyampaikan materi, baik itu model pembelajaran, media, atau pendekatan yang lebih bervariatif dan inovatif. Gitu, Bu Melis. Oke, baik ya, Bu. Ibu ingin pertemuan kita kali ini memberikan solusi yang efektif dalam menyelesaikan masalah Ibu ya? Iya, Bu Melis, betul sekali. Apakah begitu Ibu Liza? Iya, Bu Melis, Oke. betul. Nah, menurut Ibu, apakah ukuran keberhasilan dari pertemuan kita kali ini? Menurut saya, ukuran keberhasilan dari pertemuan kita hari ini setelah berbincang-bincangnya nanti, saya ingin mendapatkan ide dan solusi bagaimana teman-teman di sekolah agar melakukan perubahan inovatif dalam menyampaikan pembelajaran di kelas dengan memanfaatkan teknologi yang sedang berkembang, walaupun sederhana, yaitu penggunaan slide, bahkan kalau bisa guru menciptakan media pembelajarannya sendiri dengan memanfaatkan platform atau aplikasi yang ada seperti Quiz, Canva, dan lainnya. Oke, berdasarkan dari penyampaian yang Ibu tadi sampaikan tadi, variasi model, media, dan pendekatan yang bisa dikatakan ini kondisi ideal yang Ibu harapkan, yaitu di level 10. Betulkah begitu Ibu? Iya, betul sekali, Bu Melis. Oke, nah kira-kira kondisi di sekolah Ibu sekarang ini berada pada level berapa ya Ibu ya? Sepertinya masih di level 6, Bu, karena di sekolah saya banyak guru-guru muda yang tidak gagap teknologi, hanya saja kurang mengetahui dan kurang mengembangkan diri untuk menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Oke, begitu ya. Pada kondisi saat ini, pada level berapa yang perlu ditingkatkan agar kelihatan perubahan yang bervariatif lagi di sekolah Ibu? Mungkin bisa ditingkatkan pada level 9 ya, Bu, karena guru-guru tersebut rata-rata sudah menggunakan laptop maupun Android. Fasilitas sekolah seperti komputer, laptop, bahkan wifi pun ada. Lalu posisi yang Ibu inginkan setelah percakapan ini ada di posisi berapa untuk minat baca murid-murid Ibu Liza nantinya? Baik, Bu, berarti kalau saya iya, Bu. Lalu kira-kira usaha apa yang akan Ibu Liza lakukan untuk menciptakan adanya perubahan nantinya Ibu Liza? Sebenarnya saya juga masih memikirkannya ya, Bu ya. Apa langkah-langkah yang bisa saya lakukan? Mungkin saya bisa melakukan monitoring atau pendampingan individu dengan rekan saya secara bergantian. Oh, jadi Ibu akan melakukan pendampingan dan monitoring yang akan Ibu lakukan. Mungkin selain itu, apalagi strategi yang sudah pernah Ibu lakukan dan terapkan dan teman-teman Ibu merasa nyaman dengan kondisi seperti itu? Mungkin kalau tidak dengan cara monitoring saya akan mencoba konsultasikan dengan kepala sekolah dengan waktu untuk melakukan kegiatan pelatihan ataupun workshop tentang penggunaan media yang bervariatif. Begitu, Ibu. Oke. Jadi Ibu sudah merencanakan kegiatan mentoring, pelatihan dan workshop. Nah, dari ketiganya itu mana kegiatan yang Ibu rasa lebih nyaman dan cepat terrealisasi? Sepertinya mentoring ya, Bu. Masalahnya kalau kita mengadakan pelatihan menggunakan waktu yang lama dan pendanaan yang besar, karena kita harus mencari narasumber waktu yang
mencari narasumber waktu yang lama membutuhkan, sehingga mungkin yang lebih cepat terrealisasi adalah mentoring. Begitu, Bu. Oke, nah pada kegiatan mentoring ini kira-kira Ibu Eliza ini memerlukan support atau bantuan siapa gitu Bu? Atau apa langkah-langkah Ibu dalam upaya melaksanakannya? Iya sih Bu, mungkin saya akan meminta bantuan rekan guru di sekolah yang ahli di bidang IT atau rekan-rekan yang sudah menerapkan pembelajaran dengan metode media yang bervariatif atau inovatif. Oh, jadi artinya Ibu Eliza akan melakukan kolaborasi dengan rekan-rekan guru lainnya, begitu ya Bu ya? Iya Bu. Kira-kira kapan akan Ibu Eliza lakukan kegiatan mentoring ini? Kalau bisa secepatnya ya Bu, insya Allah minggu depan saya akan lakukan dengan cara koordinasi dulu dengan kepala sekolah dan kolaborasi dengan rekan sejawat, terutama guru-guru yang sesuai dengan kriteria, dan saya akan melakukan kegiatan mentoring tersebut. Oke Ibu, kita sudah hampir di ujung sesi nih Ibu ya. Oke, kira-kira nih apa yang bisa Ibu simpulkan dari percakapan kita sore ini? Dari percakapan hari ini saya mendapatkan gambaran ya Bu ya, bagaimana caranya terjadinya perubahan di sekolah saya dengan adanya kegiatan mentoring dan dibantu dengan rekan guru di sekolah yang mungkin mempunyai keahlian di bidang media pembelajaran. Oke Bu Eliza, alhamdulillah ya Bu ya. Ibu Eliza sekarang nampaknya sudah mendapatkan gambaran untuk perubahan di sekolah. Baik Bu, saya sudah nggak sabar nih pengen dengar cerita Ibu tentang praktik bencana yang akan Ibu lakukan tersebut. Nampaknya kedepannya akan lebih menarik Bu ya. Saya berharap nanti kedepannya kita berjumpa lagi ya Bu ya, dan menceritakan keberhasilan Ibu mengenai kegiatan mentoring yang akan Ibu laksanakan di sekolah Ibu. Ya Bu, nanti setelah saya praktikan saya kabarkan Ibu Melis lagi ya Bu ya. Insya Allah bulan depan saya akan hubungi Ibu kembali. Wah baik, oke baiklah Bu, saya tunggu kabarnya Ibu ya. Ya Bu. Baik Bu, terima kasih atas waktu yang Ibu berikan. Saya merasa lega sekali habis bicara dengan Ibu. Terima kasih banyak ya Bu. Selamat sore. Sama-sama, selamat sore Bu Eliza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bu Melis sudah melakukan coaching dengan Bu Eliza ya Bu ya. Iya. Barusan saya sudah mengamati percakapan coaching Ibu dengan Bu Eliza. Tadi di awal Ibu menyampaikan bahwa kompetensi yang akan Ibu kembangkan adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Ya, betul Ibu. Tadi di awal ketika coach mengemukakan permasalahannya, maka saya berusaha mengidentifikasi permasalahan yang dialami oleh coach dengan mengajukan beberapa pertanyaan berbobot. Ya Bu? Iya itu. Sehingga akhirnya coach mampu mengemukakan ide dan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Begitu Bu Melis? Iya Bu, seperti itu. Menurut Ibu, apakah yang sudah Ibu lakukan tadi sudah mencapai pengembangan yang Ibu harapkan? Atau apakah sudah sesuai dengan yang Ibu inginkan? Oke, baiklah Bu, bisa dikatakan sudah ya Bu ya. Karena berawal dari permasalahan Koci, kesulitannya menghadapi, Koci mau menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Kemudian jadi dari percakapan tadi, yaitu kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, saya rasa sudah sesuai. Saya sudah mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot seperti itu Ibu. Ibu, bisa Ibu jelaskan sedikit? Nah, Bu, dari awal saya sudah menanyakan apa topik yang akan dibicarakan, apa tujuan yang ingin dicapai, serta bagaimana solusinya. Siapa yang bisa membantu si Koci dalam menyelesaikan permasalahannya, dan lain-lain sebagainya. Seperti itu Ibu. Berdasarkan observasi tadi, saya akan menyampaikan beberapa catatan hasil observasi saya tadi ya Bu ya. Berdasarkan observasi percakapan tadi sudah nampak beberapa pertanyaan berbobot yang Ibu sampaikan. Tadi topik hari ini, tujuan yang ingin dicapai,
dan harapan ibu dan bapak solusinya. Iya. Apa strateginya yang siap membantu coaching dalam menerapkan solusi dia buat sendiri. Iya, itu, ya, seperti itu. Baiklah Bu, dari kompetensi yang dimiliki Ibu miliki sekarang itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Baiklah Bu, untuk coaching selanjutnya saya ingin mengembangkan kompetensi presence atau kehadiran penuh. Saya juga akan berusaha lebih konsentrasi lagi menghadapi coaching dengan harapan nantinya supaya dengan konsentrasi penuh saya akan bisa hadir seutuhnya untuk coaching saya dan memudahkan coaching mengemukakan idenya terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh coaching saya tersebut. Begitu kira-kira itu. Terima kasih Ibu untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Santi. Waalaikumsalam Bu Eliza. Ya. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah, Eliza sehat. Ya, alhamdulillah. Baiklah Bu, saya sangat senang sekali loh bertemu dengan Ibu Santi pada hari ini untuk membicarakan proses coaching yang akan Bu Santi laksanakan. Jadi saya di sini sebagai observer ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan ya Bu ya. Saya akan mengamati Ibu sebagai coach dengan menggunakan rubrik penilaian coaching ya Bu. Yang pertama ya, apakah proses coaching yang Ibu lakukan sudah berjalan dengan alur cerita? Yang kedua, apakah selama coaching Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot terhadap coaching? Kemudian yang ketiga, bagaimana coaching menanggapi dan merespon pertanyaan-pertanyaan yang Ibu Santi berikan? Kemudian saya juga ingin melihat apakah prinsip coaching sudah berjalan selama Ibu melaksanakan coaching ya Bu, yang mana ada 3 prinsip coaching. Yang pertama, kemitraan, kedua, proses kreatif, yang ketiga, memaksimalkan potensi. Baiklah Bu, sebelum Ibu melaksanakan coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya berikan. Ya Bu, silakan Bu. Pertanyaan yang pertama, kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam proses coaching yang akan Ibu laksanakan? Jadi kompetensi yang akan saya kembangkan dalam coaching nanti ada 3 ya Bu. Yang pertama itu kehadiran penuh, yang kedua memberikan pertanyaan yang berbobot, kemudian yang ketiga adalah mendengarkan aktif. Begitu, jadi ada 3 kompetensi ya Bu yang akan Ibu kembangkan: kehadiran penuh, memberikan pertanyaan berbobot, kemudian mendengar aktif. Kira-kira dari 3 kompetensi ini, manakah kompetensi yang lebih spesifik yang akan Ibu Santi tingkatkan, kembangkan? Baiklah Bu, dari 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan lebih spesifiknya adalah yang pertama memberikan pertanyaan yang berbobot, kemudian yang kedua saya akan menjadi pendengar aktif. Iya. Jadi kompetensi yang lebih spesifik Ibu kembangkan ada 2, memberikan pertanyaan berbobot, kemudian menjadi pendengar aktif. Jadi selama coaching nanti, indikator seperti apa yang ingin Ibu Santi harapkan? Adapun indikator yang saya harapkan selama proses coaching adalah saya menginginkan si coaching dapat mengeksplor ide-ide atau gagasan-gagasan yang nantinya bisa memecahkan masalah yang ia hadapi. Baiklah Bu Santi, karena kita sudah berada di ujung sesi pra-observasi, nanti saya akan mengamati bagaimana proses yang akan Ibu Santi laksanakan. Nanti sehabis coaching kita akan berbincang-bincang lagi ya Bu, yakni percakapan pasca observasi. Bisa ya Bu ya? Bisa Ibu. Oke, kalau gitu Ibu lanjutkan proses coaching Ibu. Semoga sukses dan berjalan lancar ya coachingnya. Ya Bu, terima kasih Bu. Ya. Assalamualaikum Bu, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik Ibu. Begini, dengar-dengar ada yang ingin Ibu ceritakan sama saya. Iya Bu, saya ingin sedikit curhat dan bercerita dengan Ibu.
Apakah Ibu mempunyai sedikit waktu untuk mendengarkan curhatan saya, Ibu? Ada Bu, baiklah. Kira-kira Ibu ingin bercerita tentang apa? Oke, begini Bu. Saya sudah perhatikan ya Bu ya, beberapa hari ini di sekolah saya masih belum sepenuhnya menerapkan budaya positif yang sudah disepakati bersama oleh murid-murid saya. Jadi ada murid Ibu yang kurang maksimal menjalankan budaya positif. Kira-kira apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita sore hari ini? Iya Ibu, saya ingin Ibu membantu saya untuk menyelesaikan permasalahan saya ini Bu. Karena saya sudah berusaha semaksimal mungkin, namun saya tetap menemukan jalan buntu. Baiklah Ibu, semoga saya dapat membantu Ibu ya. Ya, Ibu. Oh ya Bu, kalau boleh tahu, apa saja yang sudah Ibu lakukan budaya positif Ibu lakukan untuk meningkatkan budaya positif yang belum maksimal diterapkan di sekolah Ibu? Begini Bu ya. Yang pertama, saya masih melihat masih banyak murid-murid di kelas saya yang lalai dalam melaksanakan tugas piketnya ya Bu ya. Padahal saya sudah membuat jadwal piket kelas Bu. Kemudian yang kedua, masih ada murid saya yang membuang sampah sembarangan. Padahal di depan kelas masing-masing sudah disediakan tong sampah Bu, tapi mereka tetap kayak kurang memperhatikan begitu. Mereka tetap membuang sampah seenaknya ya Bu ya. Kemudian yang ketiga, saya merasa murid-murid saya itu Bu masih kurang bertegur sapa dengan teman-temannya. Sedangkan di sekolah kami sudah mulai menerapkan 5S, begitu kira-kira Ibu. Jadi seperti itu ya Ibu. Ibu merasa hal-hal tersebut masih terjadi di sekolah Ibu. Apakah Ibu pernah mencari tahu kenapa murid-murid Ibu itu kurang menerapkan budaya positif di sekolah yang sudah disepakati? Iya Bu, saya pernah mencari tahu kenapa hal tersebut masih terjadi. Seperti saya pernah berbincang-bincang dengan rekan-rekan guru di sekolah saya. Ternyata memang rekan-rekan saya juga menyadari bahwa kurangnya kesadaran murid-murid saya itu akan pentingnya budaya positif yang sudah disepakati bersama. Ternyata rekan-rekan teman saya yang lain juga mengalami hal yang serupa dengan saya. Begitu Ibu. Nah, berarti murid-murid Ibu belum sepenuhnya menyadari artinya penting penerapan budaya positif. Begitu Bu? Iya, kira-kira seperti itu Ibu. Kira-kira rencana seperti apa yang bisa Ibu terapkan untuk menerapkan budaya positif ini? Oke, mungkin saya bersama rekan-rekan saya bisa bekerja sama dan berkolaborasi untuk mensosialisasikan lagi budaya positif tersebut secara intensif lagi ya Bu ya, seperti pada kegiatan upacara bendera maupun kegiatan-kegiatan pagi sebelum belajar. Kemudian dengan meningkatkan keteladanan guru, karena guru merupakan contoh bagi anak didiknya Ibu ya, agar bisa menjadi contoh bagi anak murid-muridnya. Kemudian berikutnya saya juga akan berusaha untuk memajang tulisan-tulisan atau poster budaya positif dan memajangnya di tempat-tempat yang bisa dan mudah dilihat oleh anak didik saya. Wah, rencana Ibu bagus sekali ya. Kira-kira kapan mau Ibu laksanakan acara tersebut? Oke, rencana ini akan saya laksanakan sesegera mungkin ya Bu ya. Saya akan menyusun program-program tersebut dalam minggu pertama bulan ini Bu. Sehingga di minggu kedua program tersebut sudah bisa berjalan secara maksimal sesuai dengan harapan kita. Seperti itulah kira-kira Ibu. Bagus sekali ya Bu. Saya yakin dan percaya Ibu bisa menjalankan program tersebut dengan lancar. Kira-kira siapa yang akan Ibu libatkan dalam penyusunan program ini? Oke, saya akan melibatkan dalam program ini tentunya yang pertama sekali adalah yang saya akan berusaha berbincang dengan kepala sekolah dulu ya Bu ya, kemudian rekan-rekan guru dan tenaga pendidik lainnya. Jika perlu saya juga akan melibatkan komite sekolah dan orang tua murid
pastinya itu. Wah, bagus sekali Bu. Saya senang mendengarkannya. Nah Bu, untuk menjalankan rencana Ibu tadi, kira-kira apa komitmen Ibu agar rencana Ibu itu berjalan dengan baik dan lancar? Jadi komitmen saya akan selalu memberikan keteladanan dan selalu menerapkan budaya positif, dimulai dari diri kita sendiri Bu ya. Kemudian bersama-sama warga sekolah yang lain, saya kemudian juga akan mensosialisasikan budaya positif secara kontinu dan konsisten agar budaya positif akan menjadi kebiasaan di sekolah saya. Seperti itu Ibu. Bagus sekali ya Bu ya. Saya sangat menantikan hasilnya. Segera mungkin ya Bu. Nah, karena kita sudah bercerita panjang, saya ingin tahu bagaimana perasaan Ibu sekarang. Alhamdulillah ya Bu ya, perasaan saya setelah bercerita, setelah sharing-sharing dengan Ibu ini agak sedikit lega, bahkan sangat lega rasanya Bu ya, karena saya bisa menemukan solusi dan ide-ide dari permasalahan saya Bu. Nah, kemudian saya juga menyadarinya bahwa saya harus lebih memperhatikan murid saya untuk menerapkan budaya positif, seperti itu. Alhamdulillah, saya sangat senang mendengarnya Bu. Masih adakah yang Ibu pikirkan? Untuk saat ini saya rasa sudah cukup Ibu. Terima kasih banyak ya Bu ya atas waktu yang sudah Ibu berikan dan luangkan untuk saya. Semoga kedepannya kita bisa bertemu lagi ya Bu ya. Semoga semua harapan saya selama ini menjadi nyata, sehingga anak didik saya bisa menyalakan budaya positif, membuang sampah di tempatnya seperti yang kita harapkan bersama. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu, semoga sukses ke depannya. Assalamualaikum Bu Santi, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Bu Eliza. Alhamdulillah baik Bu. Ya. Jadi Ibu sudah selesai ya melaksanakan coaching ya Bu, lancar ya Bu? Iya Bu, alhamdulillah saya sudah menyelesaikan kegiatan coaching dengan rekan saya. Iya. Jadi karena Ibu sudah selesai melaksanakan coaching ini, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan dan ini merupakan pembicaraan pasca observasi ya Bu setelah Ibu melaksanakan coaching. Oke. Pertanyaan yang pertama ya Bu, kira-kira bagaimana Ibu menilai performa Ibu terkait kompetensi coaching yang selama Ibu melaksanakan proses coaching bersama rekan Ibu? Baiklah Bu, setelah saya melakukan coaching tadi, saya menilai diri saya bahwa melaksanakan proses coaching berdasarkan alur cerita. Jadi mulai saya menanyakan tujuan, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi, kemudian tanggung jawab. Begitu menurut pendapat saya. Jadi menurut pendapat Ibu telah melaksanakan proses coaching sesuai dengan alur cerita ya Bu ya? Iya Bu, menurut saya seperti itu. Ya. Baiklah Bu, kalau boleh saya menyampaikan sedikit ada hasil pengamatan saya selama Ibu melaksanakan proses coaching. Boleh ya Bu ya? Boleh Bu. Jadi ya Bu, menurut pendapat saya pelaksanaan coaching yang telah Ibu laksanakan sudah berjalan dengan lancar. Kemudian Ibu juga sudah melewatinya dengan alur cerita. Kemudian Ibu juga saya lihat sudah bisa menggali si coach dengan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan. Kemudian saya juga melihat si coach juga touch explore dengan pertanyaan-pertanyaan Ibu. Lalu Ibu juga sudah menerapkan prinsip coaching ya Bu ya. Alhamdulillah Ibu sangat baik dalam melaksanakan proses coaching yang telah Ibu laksanakan. Nah, setelah Ibu mendengar hasil pengamatan dari saya, bagaimana menurut Ibu? Setelah saya mendengarkan hasil pengamatan Ibu, jujur saya sangat senang sekali. Ternyata apa yang saya lakukan sudah sesuai dengan alur cerita. Namun saya masih merasa ada kekurangan dan saya pun harus sharing berlatih sehingga saya bisa terbiasa untuk melaksanakan dengan rekan yang lain. Nah Bu, berikutnya adakah rencana tindak lanjut Ibu ke depannya?
untuk rencana tidak lanjut saya ke depannya tentu pasti ada ya Bu, seperti terus berlatih untuk melaksanakan coaching supaya nanti saya terbiasa untuk menggali ide-ide si coach sehingga coaching bisa menemukan solusi atas masalah yang dihadapinya. Kemudian saya juga harus berlatih untuk menemukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coaching bisa menggali, mengeksplor potensi yang ada pada diri. Bu, luar biasa sekali. Jadi rencana Ibu ke depannya Ibu lebih sering untuk berlatih ya Bu ya, sehingga Ibu bisa lebih lihai dalam melaksanakan coaching bersama rekan-rekan Ibu lainnya. Begitu Bu? Baiklah Bu, kita sudah berada di akhir sesi ya Bu ya. Ada lagi yang ingin Ibu sampaikan untuk mengakhiri proses ini? Saya rasa tidak ada Bu, sudah cukup Bu. Ya, baiklah kalau begitu Bu, kita akhiri saja percakapan pasca observasi kita ini ya Bu. Semoga tetap semangat ya Bu ya dalam belajar dan berlatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Liza. Apa kabarnya hari ini Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Melis, alhamdulillah sehat. Oke, baiklah Bu. Hari ini kita akan melakukan coaching. Saya sebagai pengamatnya, Ibu Liza sebagai coach dan Ibu Santi sebagai coach ya. Oke, praktek coaching yang akan kita lakukan akan melalui alur Tirta yang meliputi tujuan umum, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Oke, sebelum kita melakukan coaching, ada 3 hal yang akan kita sepakati tentang rubrik penilaian, yaitu kompetensi coaching. Kompetensi inti coaching itu ada 3, ya. Bisa Ibu jelaskan sedikit Ibu? Baiklah Bu, kompetensi coaching yang pertama itu adalah present atau kehadiran penuh, di mana saya sebagai coach bisa hadir seutuhnya bagi coaching sehingga badan, pikiran, dan hati saya selaras saat sedang melakukan percakapan dengan coaching. Yang kedua, mendengarkan aktif. Saya sebagai coach yang baik akan mendengarkan lebih banyak dan lebih sedikit berbicara. Saat percakapan coaching, saya fokus dan pusat komunikasi adalah pada diri si coaching, yakni mitra bicara. Yang ketiga, saya akan mengajukan pertanyaan yang berbobot, yang tentunya bisa menggali potensi yang ada pada diri si coaching. Oke, baiklah Bu. Nah, kira-kira dari ketiga kompetensi yang telah disebutkan tadi, kompetensi yang mana kira-kira yang akan Ibu Liza kembangkan? Baiklah Bu Melis, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Melis yang telah menjadi observer saya dalam praktik coachingnya nanti. Sesuai dengan pertanyaan yang Ibu berikan, kompetensi yang akan saya kembangkan di sini adalah kompetensi present atau kehadiran penuh. Bagaimana saya bisa hadir seutuhnya bagi coaching sehingga saya badan, pikiran, hati saya selaras dan fokus terhadap saat pelaksanaan coaching. Serta saya ingin lebih banyak tahu tentang coaching saat melakukan percakapan. Bagaimana saya bisa fokus menyimak serta curhatan coaching saya yang baik dan memahami keseluruhan makna yang terucap maupun tidak. Serta mendengarkan aktif ya Bu ya, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Begitu Bu. Bagaimana saya bisa mengajukan pertanyaan? Tentunya terhadap coaching memakai teknik rasa, menerima atau menyimak semua informasi yang disampaikan oleh coaching, memberikan respon bahwa saya mendengarkan si coaching, merangkum pertanyaan coaching, dan mengajukan pertanyaan untuk memperjelas pertanyaan coaching sebagai mitra saya. Oke, baiklah Bu. Oke, dari ketiga kompetensi yang akan Ibu kembangkan secara spesifik, yang mana ya kira-kira Bu yang akan diobservasi untuk hari ini? Baiklah Bu, kompetensi yang spesifik yang akan saya kembangkan pada saat coaching ini adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan teknik rasa. Oke, baiklah.
kalau boleh saya tahu ya Bu ya, apa indikator ketercapaian dari coaching yang akan Ibu lakukan nanti? Ya. Sesuai dengan apa yang saya kembangkan tadi, saya ingin agar saya mampu mengajukan pertanyaan berbobot kepada si coach, sehingga coachnya mampu nanti memunculkan ide-ide atau gagasan sehingga menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Oke Bu, baiklah Bu, Ibu akan melakukan coaching ke depannya ya Bu ya, selamat ya Bu. Oke, mudah-mudahan kegiatan coaching kali ini akan berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu. Ya, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Waalaikumsalam Bu Eliza. Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah sudah sehat Bu Santi. Baiklah Bu Santi, sebelumnya terima kasih banyak saya ucapkan atas kehadiran Bu Santi yang telah meluangkan waktunya sehingga kita bisa berbincang-bincang di sore hari ini ya Bu Santi. Sesuai dengan janji yang telah kita sepakati sebelumnya, Ibu katanya mau ada yang diceritakan. Kira-kira apa ya Bu ya? Iya Bu Eliza. Makasih juga ya Bu telah mau meluangkan waktu untuk saya. Begini Bu, saya mempunyai masalah yang di kelas saya, yaitu minat baca murid yang rendah, sehingga kemampuan literasi murid dalam murid saya berkurang. Oh begitu ya Bu. Jadi kemampuan literasi murid-murid Ibu Santi itu kurang karena minat baca yang rendah ya Bu ya. Begitu, apakah begitu Bu Santi? Iya Bu. Lalu menurut Ibu Santi apa kira-kira tujuan utama pertemuan kita hari ini? Tujuan saya ingin permasalahan yang saya hadapi mendapatkan solusi yang efektif Bu. Warahmatullahi wabarakatuh Ibu Liza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Melis. Sudah saya perhatikan tadi ya Bu ya, seru sekali ya kegiatan Bu, coachingnya alhamdulillah. bersama si coach. Iya Bu, alhamdulillah. Baiklah Bu, tadi di awal Ibu sudah menyampaikan bahwa kompetensi yang akan Ibu kembangkan tadi adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Begitu kan Bu? Iya Bu. Oke. Kira-kira apa yang sudah Ibu laksanakan tadi? Tadi di awal ketika coaching mengemukakan masalahnya, maka saya berusaha mengidentifikasi permasalahan yang sedang dihadapi oleh si coaching dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot ya Bu ya, sehingga akhirnya si coaching mampu mengemukakan idenya dan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapinya. Begitu Bu Melis. Jadi menurut Ibu, apakah yang sudah Ibu lakukan tadi sudah mencapai pengembangan yang Ibu harapkan? Atau apakah sudah sesuai dengan yang Ibu inginkan? Baik Bu, kalau bisa dikatakan sudah ya Bu ya, karena dari awal dari permasalahan si coaching kesulitan sekali kayaknya menghadapi murid-murid yang minat bacanya rendah, sampai akhirnya si coaching menemukan solusi dengan dibantu murid dan rekan sejawatnya. Jadi dari percakapan tadi, yaitu kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot, saya rasa sudah sesuai. Saya sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot rasanya. Oke, baiklah Bu. Apakah bisa Ibu jelaskan sedikit? Ya, baiklah Bu. Di awal saya menanyakan apa topik yang akan dibicarakan, apa tujuan yang ingin dicapai, bagaimana solusinya, siapa yang bisa membantu, dan lainnya. Oke, berdasarkan observasi tadi, saya akan menyampaikan beberapa catatan hasil observasi atau pengamatan saya tadi ya Bu ya. Oke, baiklah. Nah, berdasarkan observasi percakapan tadi sudah tampak ya beberapa pertanyaan yang berbobot yang Ibu ajukan tadi, seperti apa topik hari ini, kemudian apa tujuan yang ingin dicapai, kemudian Ibu juga sudah menanyakan tadi apa yang Ibu harapan psikoci. Ya. Berikutnya Ibu juga tadi sudah menanyakan bagaimana solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh psikoci tadi. Nah, apa strategi dan yang dapat membantu psikoci tadi dalam menerapkan solusi yang dia buat sendiri, begitu kan Ibu? Iya Bu. Oke. Baiklah Bu, dari kompetensi yang Ibu miliki sekarang, yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot,
Kira-kira kompetensi apa lagi ya Bu ya yang ingin Ibu kembangkan ke depannya? Ya baiklah Bu, kira-kira kompetensi yang akan saya kembangkan untuk selanjutnya adalah present atau kehadiran penuh. Saya akan berusaha lebih konsentrasi lagi menghadapi coaching dengan harapan supaya memudahkan si coaching menemukan idenya terhadap solusi dari permasalahannya. Wah, menarik sekali ya Bu ya. Saya rasanya saya senang sekali dapat melakukan kegiatan pada hari ini. Oke Bu, terima kasih atas pertemuannya Ibu ya. Saya harap ke depannya Ibu benar-benar bisa melaksanakan semua yang diharapkan tadi. Sehat, nanti kita ketemu lagi ya Bu ya. Ya, Bu. Situasi yang lebih menarik lagi tentunya. Oke Bu, pertemuan kita hari ini kita cukupkan sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.